Iku langsung anu beres sama Pak Dikan. di bawah. Harus jam mana ya kan? Enggak itu di. 9.30 kok. Pak Dekan sampun rawuh. Arjana sugeng rawuh. Sugeng rawuh Pak Harjana. Sama dong. Angel. Enggak, kalau ini kan enggak biasa dengan gini. Assalamualaikum Pak Harjana, sugeng rawuh. Waalaikumsalam Bu Asi. Salam sehat-sehat Bu Asi. Nanggo rumiyin nggih Pak Harjana. Nggih, monggo, nggih, monggo. Assalamualaikum Pak Dekan. Waalaikumsalam wabarakatuh, nggih. Enggak tahu ini masuknya kemana. Ya. Dia dibaca kita enggak tahu. Ini enggak tahu soalnya. Sudah selesai UTBK kan ya Pak Harjana nggih? Jangan. Ini nggak bisa kalau ini takutnya nggak ngetik, hanya di jalannya di mana itu, mengertinya, berarti di sini loh. Iya. Arjana. Ini ya. Wonten rencana hari Rabu Rapim ndak? Halo. Nggih, gimana Pak? Wonten rencana hari Rabu Rapim napa mboten? Rabu untuk untuk Senat. Oh, Senat. Nggih. Pleno nggih. Sampun nggih. Nggih. Belum ana nggih. Di sini nggak ada ya berarti mau terus kalau dia pakai Android kan harus kompatibel semua. Dan kalau nggak ada di ini ada coba tanya. Tapi ini udah ini masih dulu. Sudah, ini nggak apa-apa bisa jangan itu. Apa ya? Kayaknya itu nggak biasa angel kan. Nggak biasa suruh, nggak biasa diri, nggak biasa manusia ini.
Coba klik. Mana? Ada dulu. Kita lihat. Jangan ditutup dulu. Selamat datang Bu Dani. Nanti, Pak. Iya, Pak. Bu Dani, apa kabar Bu? Kok sebentar kok ikut loh. Ada semua kan sebetulnya ada di sini semua. Nah, ini di bawah beda tampilan dia beda dengan tampilan di laptop. Mana seperti itu. Kan kita lagi ini menunya tak kurang lengkap. Apa kan yang dijaga apa? Tidak ada. Yang enggak sekolahnya ada yang tender. Nah, itu ini terlalu lama ceket itu komputer ini. HP itu siapa datang? Sudah jam 9 lebih, Bu. Mungkin bisa dimulai. Kita mulai saja, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada Bapak Ibu semua, saudara-saudari sekalian pada acara kegiatan pengabdian masyarakat khususnya untuk guru-guru SMA di Jumapolo Karanganyar. Kami sampaikan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Dekan Fakultas MIPA UNS, Pak Arjana. Kemudian kami sampaikan terima kasih juga kepada Kepala Sekolah SMA Negeri Jumapolo Karanganyar, Dr. Andes Jaka Wismono MPD. Kemudian kami sampaikan juga terima kasih kepada Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMA Negeri Jumapolo, kemudian juga Jumapolo, yang terhormat Bapak Kaprodi, yang terhormat saudara-saudara sekalian,
yang hadir pada kegiatan kali ini. Perkenalkan, saya Hasih Pratiwi dari di acara ini. Baik, untuk yang Verawati, MStat, dan Bu Niswatul Qanaah, MStat dari Prodi Statistika FMIPA UNS. Mungkin sebelumnya yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, apakah sudah hadir? Bapak Jaka Wismono MPD. Mungkin sambil menunggu, kami persilakan acara yang pertama adalah sambutan dan pembukaan oleh Bapak Dekan Fakultas MIPA UNS. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Matur nuwun, Bu Asih sebagai MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Yang hormati Bapak Kaprodi Statistik, Bapak Dr. Iskandar. Yang hormati Bapak Dr. Joko Wismono MPD, Sekolah SMA Negeri Jumapolo, dan yang saya hormati narasumber, ini yang saya hormati Bu Niswatul Qanaah, SSI MStat, kemudian narasumber satunya yaitu yang saya hormati Bu Kiki Werawati, SSI MStat, dan Bapak Ibu dosen statistik MIPA UNS, serta yang saya hormati Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu, dan membanggakan mahasiswa maupun alumni dari Prodi Statistik, dan yang tidak bisa sebut satu persatu, yang saya hormati para peserta Statistik Series kelima tentang penggunaan statistik untuk memahami fenomena bencana alam khususnya di Kabupaten Sukoharjo. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan kita bisa bertemu pada pagi hari ini. Nah, selanjutnya sekali lagi saya ucapkan pada narasumber ini, narasumber ini dari Prodi Statistik dari Ibu dosen, yaitu Bu Niswatul Qanaah dan Bu Kiki, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan waktunya untuk menjadi narasumber kaitan dengan kegiatan P2M ini. Jadi tugas dari dosen itu adalah tridharma, yaitu kalau saya sebutkan di sini, tridharma itu ada pendidikan pengajaran, kemudian yang kedua pendidikan dan pengembangan, dan yang ketiga yaitu pengabdian kepada masyarakat. Nah, pada pagi hari ini, dari salah satunya yaitu pengabdian masyarakat, yaitu Bu Niswatul Qanaah maupun Bu Kiki akan mempresentasikan implementasi P2M, khususnya bidang statistik dengan kaitan dengan fenomena bencana alam di Kabupaten Karanganyar. Saya kira tepat sekali jadi pencarian lokasi khususnya di Karanganyar. Kebetulan minggu kemarin dari BPBD, yaitu dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar, datang ke MIPA memberitahu bahwa di Kabupaten Karanganyar itu relatif bencana alamnya termasuk tinggi. Makanya dari tahun yang lalu jadi program kaitan dengan bencana alam, BPBD selalu menggandeng Fakultas MIPA. Kemudian di MIPA itu ada khususnya dari Bapak Ibu SMA Karanganyar, SMA N Jumapolo, saya beritahu bahwa di MIPA itu ada 8 prodi S1. Jadi ada program studi matematika, fisika, kimia, biologi, ada statistik,
ada farmasi, ada informatika, dan ilmu lingkungan. Itu yang satu. Sedangkan yang S2 itu ada prodi fisika, kimia, dan biologi. Dan S3-nya ada 2, biologi dan fisika. Dan dalam waktu dekat, tidak lama, nanti ada tambahan dari matematik maupun dari untuk S2-nya, dan statistika maupun informatika itu sudah mempersiapkan. Sampaikan di sini bahwa yang selama ini sudah bekerja sama dengan BPPD Kabupaten Karanganyar, memang yang sudah bekerja tahun lalu ada prodi fisika, khususnya berkaitan dengan bencana tanah longsor, berkaitan dengan sosialisasi, termasuk pemberian bantuan kaitan dengan deteksi tanah longsor untuk indoor. Jadi sudah membagikan, kebetulan kemarin saya ke Karanganyar tahun lalu menghibahkan 100 unit deteksi indoor, yaitu dipasang di rumah-rumah yang potensi longsornya relatif besar. Nah, kemudian minggu kemarin datang ke sini lagi dari BPBD, yaitu minta untuk dibuatkan deteksi tanah longsor untuk outdoor. Nah, ini pada pagi hari ini dari program statistik memberikan presentasi, mohon nanti bisa mendukung dari program dari Kabupaten Karanganyar, khususnya dalam waktu dekat Polres Karanganyar, khususnya BPBD Kabupaten Karanganyar akan membentuk desa tangguh bencana. Desa tangguh bencana sehingga program itu memerlukan tutor. Nah, dari MIPA dimohon untuk bisa kontribusi. Untuk itu program statistik nanti berpartisipasi, khususnya untuk berpartisipasi membantu BPBD menanggulangi bencana. Karena kaitan dengan satu prediksi yang nanti bisa diinformasikan ke BPBD akan sangat berguna sekali. Nah, ini mungkin gambaran sedikit saya sampaikan kerjasama BPBD kaitan dengan bencana alam ini. Nanti ke depannya akan ada prodi lain yang bisa bergabung, sudah ada fisika dan statistik, mungkin prodi lain akan menyusul. Saya kira itu yang saya sampaikan. Sekali lagi kepada di statistik dan Bapak Ibu kegiatan P2M pada pagi hari ini. Dan atas permintaan panitia, kami membuka acara Statistok series ke-5 tentang penggunaan statistik untuk memahami fenomena bencana alam di Kabupaten Karanganyar. Saya nyatakan dibuat dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Saya kira itu ya, sampaikan, ada kekurangannya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Dekan atas sambutan dan kata pembukaannya. Yang terhormat, kebetulan di sini sudah hadir Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri Jumapolo Karanganyar, Bapak Dr. Andejaka Wismoyo MPD. Sugeng rawuh, Bapak. Sugeng rawuh, Pak Jaka. Pak Jaka, mohon maaf, apakah berkenan memberikan sedikit sambutan, sepatah kata atau 2 kata-kata, monggo. Atau mungkin dari perwakilan SMA Negeri Jumapolo. Sugeng rawuh Pak Joko Wismoyo MPD. Ya, amat. Rawuh nggih. Nggih, matur nuwun sangat sudah berkenan hadir. Nggih. Apakah berkenan memberikan Masih. Tadi Kurang jelas nggih. halo nggih. Mohon maaf. Halo nggih.
tadi sudah kita mulai lebih dahulu. Nggih. Apakah Bapak Joko Wismoyo berkenan memberikan sambutan mewakili Kepala Sekolah, mewakili SMA Negeri Jumapolo? Ya, sedikit aja nggih. Nggih, matur nuwun. Nggih. Monggo. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak dan warahmatullahi Ibu dosen yang kami hormati, pada kesempatan pagi hari ini, kami atas nama Sekolah SMA Negeri Jumapolo mengucapkan terima kasih sekali Bapak Ibu dosen berkenan memberikan namanya pengabdian masyarakat dalam arti tanggap bencana yang ada di Karanganyar. Mudah-mudahan dari apa yang disampaikan, apa yang dikehendaki oleh Bapak Ibu dosen bermanfaat, berguna bagi Kabupaten Karanganyar, khususnya untuk mengadakan tanggap bencana. Untuk itu kami terima kasih sekali bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu sebagai narasumber untuk pelaksanaan kegiatan pada siang hari ini. Dan terima kasih sekali kami ucapkan, mudah-mudahan kegiatan pada pagi ini bermanfaat untuk Bapak khususnya guru SMA Negeri Jumapolo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Joko Wismoyo MPD atas sambutannya. Kita masuk ke acara inti, yaitu paparan dari narasumber. Yang pertama adalah paparan dari Ibu Niswatul Qanaah M.Stat. Ya. Monggo, Bu Niswa, kami persilahkan. Oke, matur suwun Bu Ese atas pengantarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Jaka Wismono selaku Kepala Sekolah SMA Jumapolo Karanganyar, serta Bapak Ibu Guru SMA Jumapolo Karanganyar, dan juga Bapak Ibu dosen dan peserta yang lainnya, kami ucapkan selamat datang. Sebelumnya saya izin share screen ya. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu share screen-nya? Sudah, ya, sudah. Ampun. Baik, hari ini saya akan sedikit berbagi tentang bagaimana cara memvisualisasikan data spasial menggunakan software Geoda. Ya, perkenalkan nama saya Niswatul Qanaah, saya dari Prodi Statistika FMIPA UNS. Ya, sebelumnya software Geoda itu adalah program perangkat lunak yang ramah pengguna yang telah dikembangkan sejak tahun 2003 untuk mendukung infrastruktur penelitian analisis data spasial. Jadi sejak tahun 2003 itu sudah ada software namanya Geoda yang digunakan untuk menganalisis penelitian data spasial. Tentunya ini bukan satu-satunya software yang bisa digunakan untuk menganalisis data spasial, namun Geoda ini merupakan salah satu software yang ramah pengguna, gampang digunakan, dan secara installernya itu cukup ringan. Kemudian maksud dari data spasial ini apa sih? Gitu. Sebelumnya dalam data spasial dalam hal ini adalah data yang diperoleh dari hasil observasi yang memuat dua informasi, yaitu lokasinya di mana dan pengukurannya apa. Misalkan data spasial itu adalah data jumlah penduduk di Indonesia berdasarkan provinsi, sehingga ada aspek lokasi, yaitu provinsi-provinsi yang ada di Indonesia, dan pengukurannya adalah jumlah penduduk. Kemudian contohnya lagi data jumlah bencana di Kabupaten Karanganyar berdasarkan kecamatan, sehingga ada dua informasi, yaitu kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Karanganyar
dan juga pengukurannya itu adalah jumlah bencana. Kemudian yang akan kita pelajari hari ini adalah bagaimana cara memvisualisasikan data spasial sehingga data tersebut bisa dibaca dengan informatif dan lebih menarik lagi. Kemudian output-nya apa sih visualisasi data spasial? Output-nya adalah dalam bentuk peta. Dalam bidang kesehatan, nah seperti yang sering muncul di postingan-postingan akhir-akhir ini, yaitu tentang peta kejadian COVID-19 di berbagai wilayah ya, ada peta Jawa Timur bagaimana, Jawa Tengah bagaimana. Nah itu bisa salah satunya menggunakan software Geoda untuk membuat peta persebaran penyakit. Kemudian di bidang lingkungan, misalkan kita mau membuat peta rawan bencana yang hari ini akan kita pelajari. Jadi bisa tahu daerah-daerah mana saja yang memiliki bencana terbanyak atau paling rawan terjadi bencana. Kemudian di bidang lainnya, misal di bidang sosial ekonomi, kita bisa membuat peta kejadian kriminal atau peta kepadatan penduduk. Sehingga bisa diketahui daerah-daerah mana saja yang menjadi prioritas untuk diperhatikan dalam peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi. Kemudian kita masuk ke Kabupaten Karanganyar. Seperti yang disampaikan Pak Dekan tadi, dari BPBD sendiri itu kemarin sudah sowan ke FMIPA, dan kabarnya memang di Kabupaten Karanganyar ini sering terjadi bencana. Nah ini salah satu contoh berita-berita yang saya temukan terkait bencana yang terjadi di Kabupaten Karanganyar. Ini ada tahun 2019 bulan Desember terjadi tanah longsor di Kecamatan Ngargoyoso. Kemudian masih bulan Maret tahun 2019 kemarin juga terjadi tanah longsor di Kecamatan Jatiyoso. Dan kemudian di Kebak Kramat, Kecamatan Kebak Kramat itu terjadi bencana angin puting beliung. Nah, dari sini menarik untuk kita buat peta rawan bencana di Kabupaten Karanganyar, sehingga kita bisa mengetahui daerah-daerah mana yang sekiranya berpotensi untuk terjadi bencana, untuk sering terjadi bencana. Nah, kemudian ini adalah data yang kami dapatkan dari BPBD. Jadi kemarin setelah pulang dari sowan di SMA Jumapolo Karanganyar, kami mampir ke BPBD Karanganyar dan alhamdulillah bisa mendapatkan data jumlah bencana yang terjadi di Kabupaten Karanganyar. Nah, ini adalah rekapnya dari tahun 2016 sampai 2019. Ada berbagai macam bencana, contohnya tanah longsor, angin ribut, dan kebakaran. Nah, kalau kita lihat datanya seperti ini ya, dalam bentuk tabel, mungkin kita akan malas ya, karena melihat satu persatu ya. Kargoyoso berapa, Karangpandan berapa. Untuk itu kita bisa membuat visualisasi data ini dalam bentuk yang lebih menarik dan mudah dipahami. Salah satunya dengan membuat peta. Bisa menggunakan software Geoda. Nah, ini kebetulan di laptop saya sudah terinstall software Geoda sehingga tidak bisa mempraktekkan secara langsung bagaimana cara menginstal. Namun saya di sini menampilkan tutorial berupa screenshot-nya. Semoga nanti bisa diikuti oleh Bapak Ibu. Langkah pertama mungkin Bapak Ibu bisa menuliskan di laman Google ya, download Geoda. Nanti di hasil pencarian teratas akan ada website ini, geodacenter.github.io. Nah, nanti diklik saja. Diklik. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Karena mungkin dari Bapak Ibu dan kita kebanyakan menggunakan Windows ya. Jadi di-download saja, download for Windows. Diklik.
Kemudian langkah selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini jenis-jenis versinya disesuaikan dengan versi dari laptop atau PC yang Bapak Ibu gunakan. Karena kebanyakan mungkin sekarang menggunakan 64 bit ya. Saya contohkan yang menggunakan 64 bit, diklik saja. Diklik. Kemudian akan terdownload installernya. Biasanya masuk ke folder download. Tampilan installernya seperti ini. Kalau sudah muncul installernya, tinggal diklik kanan, kemudian klik Run as Administrator. Langkahnya insya Allah mudah Bapak Ibu, seperti ketika kita menginstal software-software yang lain, ya, tinggal di-run, kemudian next, next, dan next. Ini ada pilihan bahasa, mungkin lebih familiarnya menggunakan English saja. Kemudian di next, install, kemudian tunggu prosesnya hingga selesai. Jangan lupa ketika muncul tampilan seperti ini, dicentang I have read and accept the license terms. Kemudian install, tunggu prosesnya hingga selesai. Kalau prosesnya sudah selesai, nanti akan muncul link shortcut Geoda pada desktop PC Bapak Ibu. Seperti ini tampilannya. Geoda. Nah, kemudian kita akan berlatih. Yang pertama, bagaimana cara memotong peta Indonesia. Jadi mengambil daerah tertentu dari peta Indonesia. Karena di internet itu kebanyakan adalah peta Indonesia. Kalau kita ketik di Google peta Indonesia SHP gitu, insya Allah akan muncul banyak sekali. Nah, namun untuk daerah-daerah tertentu yang ingin kita analisis, nah biasanya sulit, sehingga kita harus memiliki keterampilan untuk memotong peta tersebut. Jadi mengambil sebagian daerah dari peta Indonesia. Untuk memudahkan mendapatkan peta Indonesia, di sini saya sudah mengupload di bit.ly/pengabdian -stat-UNS. Nah, nanti Bapak Ibu bisa mendownload di alamat ini. Ini yang saya sediakan adalah peta SHP Indonesia Kecamatan. Jadi yang paling kecil, daerah yang paling kecil itu adalah berdasarkan kecamatan. Karena kita akan menganalisis Kabupaten Karanganyar. Dan di dalamnya ada kecamatan-kecamatan. Oke, kalau sudah berhasil di-download, ya, nanti akan masuk ke folder download lagi. Nah, dari sini mungkin saya bisa mulai mempraktekkan tutorialnya. Oke, ini di folder download saya ada peta SHP Indonesia Kecamatan, kemudian diklik kanan saja, klik kanan, kemudian extract here. Oh ya, ini berarti sudah ada peta di folder ini. Kalau sudah di-extract here, kita masuk ke software Geoda. Nah, di desktop Bapak Ibu nanti kalau sudah terinstall software Geoda bisa diklik 2 kali untuk membuka. Nah, nanti tampilan awalnya akan seperti ini. Ini saya delete saja. Kalau belum pernah menggunakan Geoda, nanti tampilannya akan seperti ini, ya, masih kosong. Kemudian untuk membuka filenya, kita klik gambar open folder di sini. Open folder ini, terus kemudian kita pilih yang Esri SHP.
Jadi format SHP ini adalah format data spasial yang bisa dikenali oleh seluruh software spasial. Jadi diklik saja yang format SHP. Nah, tadi sudah saya ekstrak di folder download ini, sehingga muncul peta Indonesia kecamatan di sini. Kita klik saja Indonesia kecamatan SHP, kemudian open. Nah, ini sudah muncul peta Indonesianya. Nah, ini mohon maaf ya Bapak Ibu mungkin belum bisa mengikuti secara langsung, tapi insya Allah sudah direkam, nanti akan kami berikan rekamannya, sehingga setelah acara ini bisa dicoba di rumah sendiri. Kemudian untuk memotong wilayah di peta Indonesia ini, kita klik gambar tabel. Kita buka datanya. Kemudian kita cari yang Kabupaten Karanganyar. Untuk itu kita carinya berdasarkan kode kabupaten. Di sort aja, ini kalau mau nge-sort caranya di double klik kode kabupaten. Nah, nanti akan secara urut berdasarkan kodenya. Kemudian kita harus tahu kode Kabupaten Karanganyar itu berapa sih. Kita cari saja di Google. Kita masuk ke Google lagi. Kita cari kode SHP Kabupaten Karanganyar. Nah, di sini ada buku induk kode dan wilayah administrasi dari Kemendagri. Kita buka saja. Ini ada kode untuk semua wilayah di Indonesia. Kita cari Ctrl F, cari Karanganyar. Karanganyar. Nah, ini Karanganyar tapi Kabupaten Purbalingga, bukan? Karanganyar, kita cari yang kabupaten. Nah, ini ada Kabupaten Karanganyar, kodenya 3313. Kalau sudah ketemu kodenya, kita masuk ke software Geoda lagi. Kita cari kode yang 3313. Nah, ini sudah ketemu. Kemudian cara memotongnya, kita pilih dulu wilayah-wilayah yang tergabung dalam kode Kabupaten 3313. Diklik satu persatu. Jangan lupa ditekan tombol kontrol sambil diklik agar tidak lepas. Tasikmadu, Jaten, Kebang Kramat, Mojogedang, Kerjo, Jenawi, Gondang. Nah, ini karena Colomadu tadi tidak ada,
di datanya ya, agak terpencil dan di data BPBD tadi tidak muncul, jadi tidak perlu kita klik, di skip ya. Jatiporo, Jatiyoso, Jumapolo, Jumantoro, Matesih, Tawangmangu. Oke, kalau sudah diklik semuanya, kemudian langkah selanjutnya klik kanan, kemudian save selection. Save selection. Nanti yang terpilih ini akan diberi kode 1 dan yang tidak terpilih akan diberi kode 0. Kemudian klik apply. Oke, sukses. Oke. Apakah di sini sudah terpotong petanya? Jawabannya belum. Untuk itu kita perlu menyimpan dulu wilayah-wilayah yang sudah terselect. Jadi kita klik file, kemudian save selected as. Save selected as, kemudian kita buka foldernya. Kita save di folder download saja, biar mudah. Kasih nama Karanganyar. Kemudian save. Kemudian sampai sini jangan lupa di create a project file supaya datanya lengkap dan bisa dibuka di software Geoda. Create project file. Kemudian OK. Karanganyar. Kemudian save. Oke, sudah tersimpan, sukses tersimpan. Selanjutnya kita tutup dulu semuanya, tutup dulu. Yes. Dan buka kembali geodanya. Dibuka kembali, kemudian kita akan membuka peta Karanganyar yang tadi sudah kita ambil di peta Indonesia. Nah ini sudah muncul peta Karanganyar, tinggal di open. Nah, sudah muncul peta Karanganyarnya. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan data bencana di peta ini supaya bisa terlihat daerah-daerah mana saja yang memiliki tingkat rawan bencana tinggi. Kita gunakan data tadi, data yang di PPT. Nah, karena di berita tadi kebanyakan adalah tentang tanah longsor, maka yang menarik untuk kita analisis kali ini adalah tanah longsor. Nanti setelah pelatihan ini mungkin kalau Bapak Ibu ingin mencoba melihat jenis bencana lain, tanah longsor, kita bisa klik kanan, kemudian add variable. Nama variabelnya bisa kita namai tanah longsor. Tanah longsor. Ada pembatasan jumlah karakter, jadi kita hapus saja. Nah, begini.
Yang penting kita tahu maksudnya kalau ini tanah longsor. Kemudian tipenya boleh, itu boleh. Kemudian jumlah desimalnya kita kurangi saja. Atau 0 saja, karena tidak ada desimalnya. Kemudian kita akan meletakkan variabel tanah longsor ini di insert before X coord, ya, karena kita akan memasukkan di sebelahnya kecamatan, di sebelah kanan kecamatan. Jadi sebelum X coord, sebelah kanan kecamatan. Ternyata harus ada desimalnya. Jadi kita add, masukkan 1 saja, kemudian add. Nah, di sini sudah ada tambahan kolom tanah longsor, sehingga kita bisa memasukkan nilai-nilai dari variabel tanah longsor. Sebelumnya, jangan lupa kita cocokkan apakah wilayahnya urutannya sudah sama. Jatipuro, Jatiyoso, Jumapolo, Matese, ya, Jaten, Gunarejo, Kebakrang. Ya, ada 16 kecamatan dan urutannya sudah sama, jadi kita tinggal mengikuti berapa jumlah tanah longsor, kejadian tanah longsor. 14, 131, 18, 12, 8, 83, 164, kemudian 64, dan 2, 1, 0, 5, 1, 0, 18, 52. Nah, ini sudah kita masukkan variabel tanah longsor. Bisa kita Ctrl S dulu supaya tidak hilang, Ctrl S. Dan kita masuk ke petanya. Kemudian untuk membuat warna-warna di peta ini, kita bisa klik map, kemudian kita pilih yang natural brick map. Jadi natural brick map ini adalah metode klasifikasi yang bisa mengklasifikasi data spasial secara optimum, secara natural dan optimum. Kita pilih ada berapa kelompok yang kita inginkan. Nah, karena biasanya ada tingkat tinggi, sedang, rendah, ya, ada 3. Jadi kita pilih 3 saja. Nah, variabelnya kita pilih berdasarkan jumlah tanah longsor. Tanah longsor, kemudian oke. Nah, ini sudah terbentuk peta untuk melihat tanah longsor di Kabupaten Karanganyar. Jadi ada 3 kelas di sini, ya. Ada yang kurang dari 38 kejadian. Nah, dan yang paling banyak itu yang paling pekat warnanya, yaitu lebih dari sama dengan 131 kejadian, ada 2 kecamatan. Untuk tahu ini kecamatannya apa saja, bisa kita klik di bagian-bagian petanya. Ya, misalkan di sini kita klik di sini. Nah, ternyata ini adalah Kecamatan Jenawi. Terus diklik di bagian yang lain. Ini adalah Kecamatan Ngargoyoso. Yang paling tinggi, yang paling pekat warnanya ya di sini, ya. Di sini itu adalah Kecamatan Jatiyoso. Kemudian ini, yang satunya adalah Kecamatan Ngargoyoso.
Nah, ini sesuai dengan berita yang kita dapatkan di internet tadi. Mas, Ya, sudah. Outputnya ini saja untuk menyimpan dalam bentuk gambar. Kita bisa klik option, kemudian save image as. Save image as. Kemudian kita atur legend-nya. Diatur mau sebesar berapa, kemudian letaknya di mana. Ini ada gangguan ya laptop saya. Ya, begini saja. Untuk contoh, save. Kemudian OK. Karanganyar. Nah, nanti untuk formatnya Bapak Ibu bisa milih salah satu, bisa PNG, BMP atau SVG. Karena yang biasa kita gunakan adalah PNG, kita pilih PNG saja. Kemudian save. Di folder download ya tadi. Save. Save. Kemudian kita lihat outputnya di folder download. Nah, ini sudah ada file PNG yang tadi kita simpan. Bisa dibuka, dilihat hasilnya seperti apa. Mohon maaf agak lemot ya Bapak Ibu karena ini banyak yang dibuka. Nah, hasilnya akan muncul seperti ini, bentuk gambar formatnya. Nah, sudah. lo aplikasi hilang itu loh. Aplikasi Nah, salah satu kekurangan dari visualisasi menggunakan Geoda ini, yaitu kita tidak bisa menampilkan nama-nama wilayahnya secara otomatis ya. Jadi harus kita namai sendiri. Caranya seperti tadi ya Bapak Ibu untuk melihat wilayahnya, nama wilayahnya apa saja. Caranya seperti tadi, kalau kita pengen tahu ini daerah mana, diklik saja. Maaf, gangguan. Ya, caranya seperti tadi kalau ingin melihat wilayahnya. Diklik nanti akan muncul itu nama wilayahnya apa. Kemudian kita bisa menamai secara manual di sini. Untuk interpretasinya, tadi sudah saya jelaskan sedikit sebelumnya. Dari output ini kita bisa membaca visualisasi datanya, yaitu Kecamatan Ngargoyoso dan Jatiyoso memiliki frekuensi kejadian tanah longsor paling banyak, yaitu lebih dari sama dengan 131 kali kejadian tanah longsor ya selama tahun 2016 sampai 2019. Ini sesuai dengan berita yang tadi kita dapatkan, karena memang ternyata dua kecamatan tersebut sering terjadi tanah longsor. Kemudian yang masuk kategori pertengahan ya ada Kecamatan Matase, Tawangmangu, Karangpandan, dan Jenawi.
dengan frekuensi kejadian tanah longsornya dari 38 sampai 130 kejadian. Kemudian yang masuk agak rendah ya, ini dalam 4 tahun terakhir, tahun 2016 sampai 2019 itu ada kecamatan-kecamatan yang memiliki warna paling pudar. Ini ada Kerjo, Mojogedang, Kebak, Kramat, dan lain sebagainya ini masuk ke jumlah tanah longsor yang rendah pada 4 tahun terakhir. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa diikuti dan bermanfaat untuk penelitian atau karya ilmiah mungkin di SMA Bapak Ibu. Demikian, Bu Asih. Cukup sampai di sini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Niswa atas paparannya. Ya, di sini perlu kami sampaikan bahwa mungkin pertanyaan nanti kami tampung ya, baik bisa secara langsung atau melalui kolom chat. Ini sudah ada dari Pak Surya. Mohon ditunggu ya, nanti pada sesi setelah paparan semuanya baru kita sampaikan penjelasannya. Baik, Bapak Ibu, mungkin perlu kami sampaikan juga, Pak, kami ingatkan bahwa untuk presensi kehadiran dan juga materinya sudah bisa diisi dan di-download ya di kolom chat. Linknya ada di kolom chat. Kemudian untuk dokumentasi, kami mohon untuk bisa mengaktifkan ya di sela-sela ini sebelum paparan narasumber kedua untuk mengaktifkan videonya untuk kami dokumentasikan. Monggo Bapak Ibu untuk mengaktifkan videonya. Dan ya, sudah Pak Bayu mohon dibantu untuk apa? Dokumentasinya. Monggo Bapak Ibu kami tunggu untuk ini. Ya, sudah cukup ya, Bapak Ibu. Ya, matur nuwun atas kesediaannya. Ya, selanjutnya kami persilakan Bu Kiki Ferawati untuk menyampaikan paparannya. Waktu dan tempat kami persilakan Bu Kiki. Ya, terima kasih Bu Asih sudah dipersilakan. Bapak Ibu, saya izin untuk share screen. Sudah terlihat apa belum ya? Sudah, Bu. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, jadi tadi materi pertama sudah disampaikan Bu Niswa tentang geoda. Sekarang saya izin menyampaikan materi tentang visualisasi data dengan menggunakan Excel. Jadi sebelum masuk visualisasi, tentu ada pertanyaan bahwa data itu sebenarnya apa? Kalau menurut KBBI, berikut adalah keterangan tentang data. Jadi data itu keterangan yang benar dan nyata. Kemudian bisa juga keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian, atau bisa juga informasi dalam bentuk yang dapat diproses oleh komputer. Jadi bisa teks, angka, gambar, dan seterusnya. Berikut adalah contoh-contoh data yang sudah kita kenal. Jadi yang paling kiri itu adalah bentuk tabel, bentuk yang sudah familiar sekali. Kemudian yang tengah itu adalah data gambar. Kemudian yang kanan, contoh representasi untuk data suara. Nah, kalau data ini jumlahnya banyak sekali, kemudian gambarnya ada banyak sekali, dan suaranya juga ada banyak sekali,
maka akan sulit untuk melihat sebenarnya data ini akan menjelaskan tentang apa, dan seterusnya. Sehingga dibutuhkan visualisasi data. Jadi visualisasi data ini merupakan penyajian data atau informasi yang bertujuan untuk menyampaikan informasi dengan jelas dan efektif kepada pembaca. Nah, ini juga dapat disajikan dalam bentuk diagram, grafik, infografis, dan sebagainya. Nah, berikut adalah charts yang sudah cukup familiar, saya rasa. Jadi ada pie chart, ada bar chart, ada column chart, dan seterusnya. Ini bisa dan biasa kita gunakan untuk menunjukkan data kita sebenarnya menggambarkan apa. Nah, tadi Bu Niswa menggunakan Geoda, untuk saya menggunakan, kali ini saya menggunakan Excel 2013. Sebenarnya versi lain juga saya rasa tidak banyak perbedaan. Nah, di Excel 2013 ini ada column chart, ada line, ada pie. Ini juga saya rasa Bapak Ibu dan teman-teman sudah cukup familiar. Nah, sebelum masuk ke chart, penggunaan chart, pertama akan saya bahas dulu sedikit tentang skala pengukuran dari data. Mungkin juga sudah cukup familiar Bapak Ibu dan teman-teman. Jadi pada dasarnya data itu ada dua, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Kalau kualitatif itu yang bukan angka, kemudian yang kuantitatif adalah data yang berupa angka. Untuk kualitatif sendiri dibagi menjadi dua bagian, biasanya nominal atau ordinal. Yang membedakan adalah kalau ordinal berarti ada urutan, kalau nominal hanya membedakan data. Kemudian untuk kuantitatif ada interval dan rasio. Yang membedakan adalah ada atau tidaknya nol di sini. Kalau nominal, contohnya adalah yang seperti ini. Jadi kalau ada buah-buahan, hanya membedakan jenis buahnya. Jadi tidak bisa memberikan urutan. Jadi apel sama pir sama pisang itu semuanya sama derajatnya. Kemudian kalau ordinal, contohnya yang seperti ini. Jadi mungkin SD, SMP, dan SMA. Jadi ada urutan tertentu yang harus dipatuhi. Kedua ukuran ini biasanya direpresentasikan dengan modus, yaitu data yang paling banyak muncul. Kalau untuk interval, contohnya ada suhu yang paling umum. Kemudian kalau untuk rasio, misal yang seperti ini. Jadi 0 mutlak di sini, kalau 0 cm itu berarti tidak ada bendanya. Kalau suhu tadi 0 derajat Celcius itu kita masih melihat ada bendanya di situ. Ukuran yang biasa digunakan ada mean, median, modus. Bisa juga ada maksimum, minimum. Jadi ada ukuran pemusatan, penyebaran. Ini nanti juga bisa untuk menggambarkan data itu seperti apa. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, kapan menggunakan chart tertentu? Nah, chart yang paling sering kita lihat, mungkin ada ini pie chart. Jadi pie chart ini cocok kalau dia untuk kategori, kemudian kalau jumlah kategorinya kecil. Karena kalau jumlah kategorinya sudah agak banyak, maka pie chart ini sudah tidak komunikatif lagi. Misal ada 10. Nah, nanti kita akan sulit melihat pie ini menggambarkan apa, pie ini menjelaskan bagian yang mana. Kemudian, kalau untuk data kategorik lagi, ada ini bar chart sama ada column chart. Yang horizontal itu yang bar chart, kemudian yang vertikal itu yang column chart. Fungsinya sama sebenarnya, bisa digunakan untuk menggambarkan data kategorik. Nah, yang membedakan biasanya bar chart itu, yang horizontal ini akan lebih sesuai kalau ini panjang keterangannya. Jadi di sini ada government. Kalau tadi misal data bencana, kan ada bencana tanah longsor, angin ribut, dan seterusnya. Bar chart itu mungkin akan lebih komunikatif, karena orang bisa membaca keterangannya dengan lebih mudah. Kemudian ada chart yang juga populer, ada histogram. Jadi ini untuk data yang tipenya numerik. Kemudian kalau data itu numerik dan ada kaitan dengan waktu, maka bisa menggunakan line chart. Lalu yang terakhir, ini juga yang paling sering digunakan ada scatter plot. Jadi ini bisa digunakan untuk menyelidiki hubungan antara dua variabel numerik dan sebaran data dari dua variabel numerik tersebut. Nah, kemudian sekarang masuk di materi yang utama. Jadi yang akan kita buat hari ini ada istilah dashboard di Excel. Nah, dashboard ini adalah sebuah penyajian data yang menggunakan dengan Excel. Dashboard adalah alternatif bentuk untuk laporan. Jadi kalau biasanya laporan hanya dari
gambar, kemudian ada keterangan di bawahnya, kemudian gambar lagi, chart yang lain. Nah, ini dashboard ini merupakan alternatif untuk laporan supaya gampang dilihat oleh pembaca. Contohnya adalah yang seperti ini. Jadi, dashboard ini bisa memuat chart, bisa memuat tabel, bisa memuat angka statistik deskriptif. Jadi bukan cuma chart sebenarnya. Kemudian, dalam pembuatan dashboard di Excel ini, ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Ada tujuan pembuatannya, kemudian sumber data yang digunakan itu sumbernya dari mana, kemudian tipe-tipe data yang ada di dalam data itu. Nah, kemudian poin ketiga adalah siapa yang akan membaca dashboard-nya nanti. Apakah akan disampaikan ke atasan atau disampaikan ke siswa dan seterusnya. Kemudian poin yang selanjutnya, apakah dashboard ini perlu diupdate? Kemudian pertanyaan yang selanjutnya ada versi Excel pengguna, karena setiap Excel itu mempunyai fitur masing-masing. Jadi Excel yang saya pakai ini 2013 mungkin bisa ada sedikit perbedaan dengan yang dimiliki Bapak Ibu atau teman-teman. Mungkin ada yang pakai 2016, ada yang pakai 2019, ada yang pakai Office 365 dan seterusnya. Biasanya ada dua jenis pembagian dashboard. Jadi ada static dashboard, kemudian ada interactive dashboard. Yang static itu berarti dashboard itu tidak bisa berubah-ubah bentuknya. Dia akan tetap seperti itu, dihasilkan dari data dan memang tidak diinginkan ada perubahan di situ. Sementara untuk yang interaktif itu biasanya kita bisa memilih mau menampilkan yang seperti apa. Untuk interactive dashboard biasanya bisa menggunakan pivot atau bisa menggunakan developer menu dengan Excel function. Pivot ini mudah sekali, memang sudah ada fiturnya langsung di Excel. Ada yang namanya slicer, itu untuk memudahkan kita memilih. Tapi ini biasanya akan lebih sesuai digunakan untuk data yang kategori yang kualitatif tadi, nominal dan ordinal. Kalau datanya numerik, slicer ini akan sedikit menyulitkan. Kalau kita lihat data yang kita miliki ini, di sini ada kecamatan, kemudian ada beberapa bencana, kemudian ada totalnya. Di sini juga ada deskripsi tentang di wilayah tersebut, ada ketinggian yang terendah dan yang tertinggi, kemudian ada luas wilayah, ada tanah sawah, tanah kering, dan seterusnya. Karena semuanya ini numerik, maka kali ini saya akan menggunakan developer menu dan Excel function. Target kita hari ini adalah membuat dashboard yang bentuknya seperti ini. Jadi tadi materi mungkin sudah di-share di chat. Di situ ada dua file Excel. Jadi yang satu adalah file yang sudah ada isian, yang sudah saya kerjakan sampai dashboard yang berbentuk seperti ini. Kemudian yang satu adalah file yang kosong, yang hanya ada data, kemudian ada dua sheet baru. Nanti bisa digunakan untuk latihan oleh Bapak Ibu. Nah, yang bagian atas ini adalah static dashboard, jadi nanti nilainya dia akan tetap tidak berubah-ubah. Kemudian yang bawah ini adalah interactive dashboard, jadi nanti tampilannya akan berubah. Di sini ada beberapa chart kan, ada jumlah kejadian, tingkat kerusakan, jenis penggunaan lahan, kemudian ada tentang bencana yang paling sering terjadi, total kejadian bencana, jumlah kerugian. Nanti semua isian ini akan berubah sesuai kecamatan yang kita pilih. Jadi di sebelah sini ada tempat untuk memilih kecamatan. Nanti kalau ini saya klik Jatipuro, maka yang muncul adalah Jatipuro. Nanti kalau saya klik kecamatan lain, misal Jumapolo, maka yang muncul adalah sebaran data di Jumapolo. Nah, sekarang kita mulai proses untuk membuat dashboard-nya. Jadi yang pertama, bagian yang static dashboard. Nah, saya beri label seperti ini. Jadi nanti urutan kita membuatnya ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Yang satu adalah column chart. Kemudian yang kedua adalah jumlah kecamatan, yang ketiga total kejadian, yang keempat itu deskripsi tentang ketinggian di atas air laut untuk wilayah di Karanganyar, kemudian yang kelima adalah luas wilayahnya. Nah, yang pertama ini saya rasa sudah sangat-sangat familiar cara untuk membuat chart. Jadi kita pilih kecamatannya, kemudian mau totalnya. Nah, nanti dibuat column chart. Nanti dihasilkan chart yang seperti ini. Nah, nanti
judul chartnya bisa diganti, disesuaikan dengan data ini menjelaskan tentang apa. Nah, kalau saya memilih jumlah bencana di Kabupaten Karanganyar 2016 sampai 2019. Kemudian kalau sudah selesai, chart ini akan dipindahkan, bisa di-cut atau di-copy ke sheet yang terakhir, yang sheet yang namanya dashboard nih. Jadi di bawah itu ada 3 sheet, ada data, tabel bantuan, kemudian ada sheet dashboard. Nanti semua chart yang kita hasilkan akan kita kumpulkan di sheet dashboard. Kemudian untuk poin 2, 3, 4, dan 5, jadi masing-masing untuk jumlah kecamatan, saya menggunakan fungsi count A, yaitu untuk menghitung sel yang tidak kosong. Jadi saya pilih tadi jumlah kecamatannya. Kemudian untuk yang ketiga, total kejadian bencana, saya menggunakan fungsi sum. Untuk yang ketinggian di atas air laut, ada 2 isian di sini, ada terendah dan tertinggi. Jadi yang terendah saya refer ke kolom K, kemudian yang tertinggi saya refer ke kolom L. Nah, untuk yang poin terakhir ada luas wilayah, saya juga menggunakan fungsi sum untuk menghitung luas wilayah di seluruh kecamatan di Karanganyar. Yang pertama sudah selesai, kemudian kita masuk ke dashboard bagian yang kedua yang interaktif. Nah, jadi seperti ini tadi dashboardnya. Jadi di sini saya bagi ada 8 komponen. Komponen pertama itu untuk list kecamatan yang akan kita pilih. Kemudian komponen yang kedua ini adalah jumlah kejadian di setiap kecamatan. Yang ketiga ini adalah tingkat kerusakannya. Yang keempat adalah jenis penggunaan lahan. Yang kelima itu adalah bencana yang paling sering terjadi. Yang keenam adalah total bencana. Kemudian yang ketujuh adalah jumlah kerugiannya. Yang kedelapan ini display nama kecamatan supaya kita bisa dengan jelas melihat data ini yang sedang ditampilkan ini kecamatan mana. Karena mungkin agak lebih kecil ya. Kalau melihat yang di poin pertama itu mungkin kecil, jadi tidak jelas, maka kita bisa lihat yang ke-8 ini. Supaya sekilas melihat kita sudah tahu yang ditampilkan ini data dari kecamatan mana. Untuk yang pertama, membuat list box ini, kita memerlukan sheet tabel bantuan ini. Nah, nanti kita juga perlu untuk mengaktifkan tab developer. Caranya adalah kita bisa klik file, kemudian options. Nanti di situ muncul Excel options seperti ini. Kemudian kita pilih yang customize ribbon. Nah, di sebelah kanan nanti ada yang tulisannya developer. Ini bisa dicentang. Kalau defaultnya biasanya tidak tercentang. Kalau kita membutuhkan list box, maka kita harus centang sendiri. Kemudian kita klik OK. Nah, nanti akan muncul tab baru di Excel-nya. Kita bisa masuk ke klik insert, kemudian nanti ada beberapa form control. Nanti kita pilih list box. Nah, kalau sudah memilih, nanti kita klik di sembarang sel. Jadi terserah di sel yang bagian mana. Nah, nanti dipilih di sel yang pojok kiri atas, sel A1 itu tuliskan yang seperti ini, tabel yang saya tampilkan ini ada indeks kecamatan. Indeksnya kita tuliskan 1, kemudian untuk VLOOKUP-nya kita melihat indeks 1 ini menunjukkan kecamatan apa. Kemudian kalau ini tadi yang tadi sudah diketikkan, kita bisa kembali lagi ke list box-nya. Kemudian diklik kanan di list box, kemudian kita pilih format control. Nah, nanti akan muncul yang seperti ini, ada 2 isian yang harus diisikan, ada input range, kemudian ada cell link. Diisikan sesuai yang ada di sini. Nah, di input range ini yang kita pilih adalah nama-nama kecamatan yang ada di Karanganyar. Jadi dari B2 dan sampai B18 ada di sheet data. Kemudian untuk cell link-nya, yang kita refer tadi, indeksnya kan yang ada di kolom, yang ada di sel B1. Kemudian kalau kita klik OK, nanti yang muncul seperti yang di sebelah kanan ini. Jadi ada list-list nama kecamatan, kemudian ukurannya nanti bisa disesuaikan sesuai keperluan. Jadi bisa dipanjangkan atau bisa dilebarkan. Nanti list box ini juga harus di-cut atau di-copy ke sheet dashboard.
yang poin pertama sudah selesai, kita masuk ke poin kedua, yaitu bar chart untuk jumlah kejadian. Di sini saya pilih bar chart karena nama kejadiannya ini cukup panjang, akan sulit dibaca kalau kita menggunakan kolom chart. Di sheet tabel bantuan, jadi kita masih bekerja di sheet yang kedua, saya tuliskan seperti ini, di sini di A4, B4 dan seterusnya. Jadi ada nomor, kemudian ada kecamatan tertentu yang kita pilih nanti. Kemudian ini jumlah kejadiannya. Di sini saya menggunakan VLOOKUP. Jadi saya mencari tanah longsor ini di kecamatan ini ada berapa dan seterusnya. Nah, nanti judul chartnya di sini kalau langsung diklik keluarnya akan jumlah seperti ini, tapi diganti menjadi jumlah kejadian. Nah, nanti skalanya ini akan berubah. Jadi kalau kecamatannya berubah, total ininya, panjang skalanya ini juga akan berubah. Jadi kalau dia kejadiannya sedikit, maka ini nanti akan pendek, nggak sampai 300 ini. Kalau kejadiannya panjang, dia akan sampai 300. Nah, itu nanti kurang bagus untuk dashboardnya. Jadi harus diseragamkan dulu. Nah, saya pilih untuk menjadikan maksimumnya jadi 250, karena tadi yang paling besar adalah 239 nilainya. Nah, di sini, di chartnya, kemudian diklik kanan, dipilih format access. Nah, di access options nanti dicek maksimumnya diganti jadi 250. Kemudian chart ini nanti akan di-copy ke sheet dashboard juga. Untuk yang ketiga, tingkat kerusakan. Jadi saya memilih untuk menggunakan pie chart. Nah, di sini ada 3 jenis tingkat kerusakan, ada berat, ada sedang, ada ringan. Nanti pie chart-nya juga saya rasa sudah cukup familiar cara untuk membuatnya. Nanti di sini bisa diberi keterangan, mau diberi persentase kejadian, mau diberi labelnya, mau pindah detail label, dan seterusnya bisa diganti sesuai keinginan pembuat dashboard-nya. Nanti juga chart ini akan di-copy ke sheet dashboard. Nah, kemudian untuk poin yang keempat, caranya sama. Jadi yang sekarang saya buat adalah pie chart untuk jenis penggunaan lahan. Jadi di situ ada jenis tanah sawah, kemudian ada tanah kering. Yang nanti juga dibuat pie chart-nya. Kemudian yang poin kelima ada jumlah kerugian. Jadi bisa saya cari jumlah kerugian untuk data setiap kecamatan. Kemudian untuk bencana yang paling sering terjadi, itu saya menggunakan index dan match ini untuk mencari bencana mana yang paling sering terjadi di kecamatan tersebut. Untuk yang jumlah kerugian ini saya langsung bekerja di sheet yang terakhir, dashboard. Jadi saya menggunakan tabel bantuan isian H9. Kemudian untuk display nama kecamatan terpilih, saya menggunakan tabel bantuan dari sel B2. Nah, nanti isian 5 dan 6 itu juga di-copy ke sheet dashboard. Nanti layout di sheet dashboard ini bisa disesuaikan sesuai kebutuhan dan keinginan pembuat dashboardnya. Jadi kalau ini adalah preferensi saya, jadi saya memilih yang atas saya beri warna biru seperti ini, kemudian yang bawah saya beri warna hijau, saya tata seperti ini. Nah, nanti bentuknya itu bisa disesuaikan tergantung keinginan yang membuat dashboard. Jadi misal Bapak Ibu nggak suka menggunakan pie chart, bisa diganti dengan chart lain. Bapak Ibu mungkin nggak mau menggunakan kolom chart atau bar chart, bisa juga diganti dengan yang lain. Atau mau warnanya yang berbeda juga bisa diganti. Kemudian untuk dashboard yang final, yang sudah siap, jadi ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Jadi yang pertama adalah harus dipastikan menggunakan chart yang sesuai. Tadi kita sudah sampaikan sedikit tentang data yang seperti apa untuk chart yang seperti apa. Nah, itu harus sesuai. Jangan sampai datanya numerik kemudian dibuat menggunakan pie chart. Itu kurang informatif nantinya. Nah, poin yang kedua adalah susunan chart dan ukuran yang ditampilkan itu bisa disesuaikan. Jadi kalau Bapak Ibu merasa yang perlu di-highlight adalah pie chart tingkat kerusakan, maka itu bisa diperbesar. Kalau dirasa tidak penting, bisa diperkecil. Kemudian, poin yang ketiga adalah pemilihan warna. Jadi biasanya jangan menggunakan warna yang
terlalu banyak karena nanti akan bingung fokusnya nanti di sebelah mana. Yang disarankan biasanya yang satu tema. Seperti contoh dashboard yang di awal tadi, ada yang temanya hijau, ada yang temanya biru, ada yang merah, dan seterusnya. Tapi nanti semua chart akan refer ke satu tema warna itu. Nah, warna ini berpengaruh karena nanti akan dapat digunakan untuk menunjukkan informasi yang ingin di-highlight, informasi yang menurut Bapak, Ibu, dan teman-teman itu sangat penting. Jadi mungkin di situ nanti diberi warna yang berbeda, atau di situ diberi penekanan detail yang berbeda. Jadi sekian untuk materi dashboardnya. Mungkin bisa dicek di file Excel-nya. Tadi juga bisa dicek di materi yang bisa di-download. Jadi data sudah terbuka Excel-nya atau belum, Bapak Ibu? Halo? Belum, Bu. Belum. Oh, masih belum. Sebentar, saya stop. Masih PPT. Saya stop dulu. Saya share lagi untuk apakah sudah terlihat Excel-nya? Sudah terlihat. Nah, di sini jadi ada 3 sheet. Jadi ada yang pertama sheet data, kemudian yang kedua ini sheet tabel bantuan yang saya gunakan untuk membuat dashboard. Kemudian yang ketiga adalah dashboard finalnya. Sudah terlihat ya, Bapak Ibu? Iya, Bu? Mungkin agak dibesarin, ya, betul. Iya, Makasih. saya proses dulu. Ya, ini sudah saya perbesar. Seperti ini. Jadi nanti hasil akhirnya itu bisa seperti ini, Bapak Ibu. Nah, kalau yang atas ini tadi yang static dashboard, yang bawah ini untuk yang interaktif. Jadi kalau interaktif ini, kalau saya pilih kecamatan yang lain, maka bentuk sebarannya juga berubah. Nah, misal ini, Jatipuro ini, jadi bisa kita lihat, kalau Jatipuro itu paling banyak adalah tanah longsor. Tingkat kerusakannya sebagian besar ringannya ada 54%. Nah, jumlah kerugiannya ada 162 juta rupiah. Kemudian kalau kita lihat yang atas, ada yang paling tinggi adalah di Ngargoyoso. Maka kita bisa coba klik Ngargoyoso. Nah, di sini bencana yang paling sering terjadi itu angin ribut. Jumlahnya sampai 239 kejadian. Kemudian tingkat kerusakannya sebagian besar itu ringan, ada 78%. Nah, tapi karena kejadian bencananya banyak sekali, maka jumlah kerugiannya juga jauh lebih banyak daripada kecamatan yang lain. Kalau untuk Jumapolo, bisa kita coba cek di sini. Nah, jadi yang paling sering terjadi di Jumapolo itu adalah tanah longsor. Tingkat kerusakannya setengah dari semua bencana itu adalah ringan. Kemudian jumlah kerugiannya adalah 353 juta rupiah. Nanti kalau Bapak Ibu ingin melihatnya, di sini juga ada, jadi sudah ada tabel-tabel yang saya gunakan, sudah ada beserta fungsinya. Kalau mau mencoba sendiri, nanti bisa buka file yang latihan. Sekian materi dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kiki atas paparannya. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab ya. Silakan yang langsung bisa disampaikan di forum ini atau melalui chat. Terima kasih yang sudah bertanya. Dari yang pertama ada dari Bapak Surya Kusuma dari Fisika, matur nuwun Pak Surya. Yang pertama, bagaimana mengganti warna, ya, dan apa tadi? Bagaimana mengganti warna dan level tingkat bahaya. Misalkan kejadian lebih dari 10 sudah level tinggi. Menika kepada Bu Niswa. Kemudian yang kedua kepada Bu Niswa juga, bisakah digunakan untuk memetakan daerah yang lebih sempit, misalnya tingkat desa. Itu yang kedua. Kemudian pertanyaan ketiga kepada Bu Niswa juga, apakah di Geoda bisa untuk overlay beberapa peta dengan nilai masing-masing pembobotan. Misal peta rawan bencana di overlay dengan peta kemiringan lereng atau peta jumlah penduduk. Itu 3 pertanyaan yang sudah ada di kolom chat.
Monggo kami persilakan Bu Niswa untuk merespon. Matur nuwun. Oke, matur nuwun Bu Asih dan Bapak atas pertanyaannya. Pertanyaan pertama tentang tadi. Pertanyaan pertama tentang bagaimana mengganti warna dan tingkat level. Oke, saya izin share screen ulang nih. Oke. Kalau untuk mengganti warna dan tingkat level di Geoda ini terus terang untuk visualisasi datanya sangat terbatas ya. Masih lebih banyak menunya di ArcView atau GIS. Karena memang di Geoda ini basicnya adalah statistik ya. Jadi lebih ke analisis statistik. Jadi menu-menunya di sini banyak yang tentang statistika. Visualisasinya hanya sangat terbatas seperti itu. Kemudian untuk map-nya, tadi saya menggunakan natural bricks map. Nah ini kerjanya adalah mengklasifikasikan wilayah-wilayah itu berdasarkan nilai yang memiliki kesamaan. Jadi yang mirip-mirip itu dikelompokkan jadi satu, sehingga antar kelompok itu memiliki perbedaan, dan yang ada di dalam satu kelompok itu memiliki similarity atau kemiripan. Ini secara natural. Tadi saya pilih menjadi 3 kelompok sehingga muncul yang tadi saya sampaikan. Kalau ingin melihat klasifikasi yang lain, misal kita mau buat 5 klasifikasi boleh, atau 6 klasifikasi tergantung keinginan dari peneliti. Misal kita mau bikin 5 klasifikasi ya berdasarkan tanah longsor, oke. Nah ini yang termasuk tinggi, lebih dari 164 ini termasuk tinggi. Kalau mau yang lebih banyak lagi bisa. Jadi misal 10 gitu. Tapi kita sesuaikan juga dengan jumlah wilayahnya ya. Misalkan di sini, iya. Ini juga termasuk tinggi. Ya tinggal diganti jumlah klasifikasinya saja. Kemudian untuk mengganti warna, nah ini juga sangat terbatas di Geoda. Menunya hanya untuk ganti warna background color. Bahkan backgroundnya mau kita ganti hijau. Untuk warna-warna yang di dalam peta atau daerah ini tidak bisa kita customize ya, tidak bisa kita ganti. Lebih menggunakan software lain mungkin jika ingin mengganti warna. Gitu. Terus pertanyaan yang kedua, apa sih tadi? Pertanyaan yang kedua dari Pak Hartanto, apakah bisa digunakan untuk daerah yang lebih sempit, misalnya tingkat desa? Oke. Matur nuwun pertanyaannya, jawabannya bisa nggih, Bapak. Misalkan kita cari di sini peta Indonesia. Tadi saya menggunakan peta Indonesia dengan tingkat lokasi paling kecil adalah kecamatan. Jadi batas-batasnya itu membedakan antar kecamatan. Kalau ingin melihat batas yang lebih kecil lagi, ada di internet banyak sekali ya di sini. Misal ada di www.infogeospasial.com. Ya, coba kita lihat di sini. Ada tingkat kabupaten, ada provinsi, sampai desa juga. Nah, di sini, Bapak. Nah, ini terkecil bahkan bisa sampai melihat sungai dan pantai. Ada tingkat kota, ada tingkat desa. Nanti bisa di-download saja petanya, dan cara memotongnya sama seperti yang saya demokan tadi, langkah-langkahnya. Demikian untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu layer ya Bu, masalah layer. Ya, overlay beberapa peta dengan nilai masing-masing pembobotan. Misal peta rawan bencana di overlay dengan peta kemiringan lereng atau peta jumlah penduduk. Okay. Overlay. Yeah.
Oke, matur nuwun atas pertanyaannya. Terus terang saya pribadi belum pernah mencoba untuk melakukan hal tersebut. Namun untuk di software Geoda sendiri ini ada menu Add Map Layer. Mungkin nanti bisa dicoba. Gitu. Jadi ini kan peta tanah longsor. Nanti mungkin bisa membuat peta lagi ya terkait jumlah penduduk atau kemiringan. Nanti bisa di sini menunya Add Map Layer. Namun mungkin untuk yang lebih bagus lagi bisa digunakan software yang lebih geografi gitu, misal GIS atau ArcGIS gitu. Itu aja, Bu Asih. Matur nuwun. Terima kasih penjelasannya Bu Niswa. Pak Surya dan Pak Hartata, apakah sudah cukup penjelasan dari Bu Niswa? Apakah sudah menjawab pertanyaan tadi? Mungkin ada pertanyaan lagi. Oh ya, tambahan dari Pak Surya Kusuma. Kalau yang level tadi, apakah bisa? Yang level? Yang level tadi bisa dibuat jumlah klasifikasinya diatur. Begitu. Nah, ini tadi yang level lebih dari 10 misalkan dibuat tinggi. Ya, gitu maksudnya. Di customize seperti itu. Kalau seperti itu customize berdasarkan langsung nilainya, belum ada ininya. Tidak tersedia menunya. Yang ada kuantil. Nah, ini berdasarkan kuantil jaraknya. Kalau di Geoda tidak bisa. Mungkin kelemahan ya, mungkin ada kelemahan di Geoda. Keterbatasan. Iya, keterbatasan. Monggo Bapak Ibu yang lain, jadi mungkin ini kelemahan ya Bu Niswa dari Geoda. Kita kita men-setting sendiri, misalkan yang lebih dari 10 itu tinggi gitu, dengan yang lainnya ada tetap tiga kategori. Yang lainnya Bapak Ibu monggo, kami persilakan ada atau masukan atau pertanyaan, kami persilakan. Baik, sudah cukup jelas? Ya, kami harapkan sudah cukup jelas nih. Ya. Monggo masih ada, kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan sekian ya, Bu Kiki, Bu Niswa. Ya. Matur nuwun sangat atas paparannya, semoga bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Dan ya. Kemudian untuk selanjutnya, kami persilakan Pak Isnandar Selamat untuk menutup acara. Baik, Bapak-Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, demikian tadi kita telah mengikuti presentasi visualisasi data, baik yang spasial maupun yang biasa menggunakan Geoda dan menggunakan MS Excel. Tentu masih banyak sekali kesulitan bagi Bapak Ibu guru barangkali karena tidak langsung berhadapan. Jadi kalau mau tanya mungkin agak kesusahan, mungkin nanti bisa dilanjutkan sesi berikutnya untuk langsung praktek begitu. Artinya ini tadi kan prakteknya dari sisi presenternya, tapi bagi pesertanya mungkin masih ada sedikit kesulitan. Karena itu mungkin bisa ditindaklanjuti untuk pengabdian berikutnya. Artinya nanti Bapak-Bapak dan Ibu guru khususnya mungkin bisa langsung praktek dengan menggunakan Geoda maupun Excel. Saya kira demikian Bapak sekalian. Tentu ini merupakan kegiatan yang sangat menarik. Data yang selama ini kita anggap biasa-biasa, kemudian ternyata bisa ditampilkan dalam bentuk visualisasi yang sangat informatif. Oleh karena itu kami dari Prodi Statistika
mengapresiasi kepada seluruh yang hadir, bapak-bapak guru, ibu-ibu guru, demikian juga teman-teman, ada yang dari Undip, ada yang dari Prodi Fisika, demikian juga ada para mahasiswa, semua peserta pada kegiatan pada siang hari ini, pagi hari ini sampai siang hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kira semua telah berjalan dengan baik dan sukses. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita ucapkan hamdalah sekaligus kita akhiri bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Isnandar Selamat, dan akhir kata kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara semua pada acara kali ini. Kami mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kekurangan kami. Moga-moga kegiatan ini bisa bermanfaat dan kita bisa bertemu kembali dalam diskusi dalam kegiatan yang mendatang. Terima kasih, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sekali nggih. Nyuwun sewu Bu Hasih. Semua nggih. Nyuwun sewu untuk Bapak Ibu guru, nyuwun dipun isi kuesioner yang di-share. Minta tolong Pak Bayu untuk men-share link dari kuesionernya nggih. Belum di-share, Bu. Mana yang belum diisi, belum di-share. Nggih. Nggih, untuk Bapak Ibu guru mohon mengisi question Pak Bayu menika. Untuk link itunya. Link apa? Kuesionernya. Berjaga. Mama itu videonya tuh kerjaannya ya, Ma. Videonya tuh, tapi aku nggak bisa Mas videonya. Videonya tuh untuk tugas.
Untuk Bapak Ibu Guru SMA Jumapolo, nanti akan ada kuesioner yang harus diisi, akan kami kirimkan menyusul ya Bapak Ibu. Nanti akan dikirim via WA, insya Allah. Nggih, matur nuwun sangat atas kehadirannya. Oke, Mbak. Nggih, mohon maaf Bapak Ibu, nggih. Nanti kami kirimkan via WA kemawon. Oh, siap. Nggih, nggih, mohon maaf. Nggih, matur nuwun sangat Bapak Ibu. Nggih, matur nuwun. Pun. Vivi, ini nggak bisa, terus kita harus gimana? Vivi, ini harus gimana?